Bisnis, marketing, produk, sales itu kan sebenarnya nggak pernah bisa lepas dari tugasnya untuk mempersuasi. Kita ini butuh mempersuasi. Everybody is a salesman gitu ya. Bukan cuma urusan kasih tahu produk gue bagus nih dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya harus ngedorong orang untuk untuk bisa milih. Karena kalau ngomongin bagus, ya yang bagus bukan cuma lu doang, yang lain juga banyak nawarin yang bagus. Dan ketika pilihannya banyak, akhirnya orang ignoran. Kita mulai ngefilter mana yang mau diperhatiin, mana yang enggak. That's why makanya telesales makin dicuekin. Mbak-mbak UNICEF yang mohon maaf, minta waktunya saya nggak jualan. Bahkan udah ngomong nggak jualan aja orang masih maaf ya, saya lagi sibuk gitu ya, lagi buru-buru atau apapun itu gitu ya. Terus orang-orang bagi brosur, bahkan terima brosur adalah apa ruginya sih, tinggal ambil ya udah, habis itu buang ke tempat sampah. Bahkan itu aja kita nggak mau gitu ya. Jadi pada dasarnya ada scarcity of attention gitu ya, susah banget didapetin gitu ya. Tapi lebih dari itu, ketika attentionnya udah dapet, ngedorong untuk milih produk kita, dia udah perhatiin nih sekarang message kita, terus bikin dia milih produk kita, itu juga nggak gampang. Contoh, siapa dari sini yang tahu lebih dari 5 brand mobil? Dari 5 brand mobil ini, apakah 5-5-nya ini pernah dikonsider, oh gue consider brand ini? Saya yakin jumlahnya nggak banyak. Sebagian besar paling cuma consider 2-3 brand gitu. Jadi masuk ke consideration juga punya tantangan sendiri dan nggak gampang gitu. Nah, selanjutnya lagi, orang udah consider tapi nggak dipilih gitu ya. Biasanya yang jadi kambing hitam itu kalau nggak harga, kualitas. Oh, harganya jelek sih, kualitasnya nggak oke sih, dan sebagainya ya. Seolah-olah yang dipilih itu yang bagus dan murah. Padahal banyak barang yang dipilih bukan sekedar bagus dan murah gitu ya. Banyak barang juga yang dipilih juga bukan yang terbaik gitu ya. Termurah enggak, terbaik enggak gitu ya. Karena memang ini bukan sekedar sesimpel kayak logik aja, oh kalau udah paling bagus, paling murah, masa ya nggak laku sih? Enggak juga gitu, banyak juga yang begitu ya. Banyak yang nggak rasional gitu, dan makanya butuh upaya lebih. Nah, di behavioral science ada satu terminologi namanya choice architecture. Jadi by definition choice architecture ini diartikan sebagai mengarsitekkan pilihan. Jadi kalau arsitek rumah itu kan artinya mendesain rumah sehingga layak pakai, nyaman dan lain sebagainya. Nah, choice architecture ini adalah mendesain pilihan sehingga kita bisa ngedorong orang untuk memilih opsi yang memang lebih yang kita mau lah, kasarnya begitu ya. Syaratnya nggak boleh dikasih ekstra insentif, nggak boleh ngerubah harga gitu ya, nggak boleh ngerubah esensi produk. Pokoknya yang boleh dirubah itu framingnya, ngasih konteks itu boleh gitu ya, sehingga orang akan ngelihatnya secara berbeda dan habis itu pindah ke sana. Nah, contoh yang pertama tuh tekniknya namanya default gitu ya. Kasus ini sukses untuk ngebantu negara-negara Eropa naikin jumlah donor organ gitu ya. Jadi suatu saat negara-negara Eropa tuh kesulitan, mereka butuh organ-organ ya. Tapi terus habis itu orang yang meninggal itu nggak ada yang mau, atau bukan nggak ada, tapi rendah banget yang mau nyumbangin organnya mereka jadi donor organ gitu ya. Berbagai macam cara udah dicoba tapi gagal. Akhirnya beberapa negara nyoba cara baru gitu ya. Jadi pemerintah tuh biasanya ngajak donor organ itu lewat surat tahunan. Surat tahunan ini bisa bentuknya kayak dikirim pas barengan sama kasih pajak atau apapun itu gitu ya. Tapi kalau sebelumnya itu mereka ngajak dengan nandain di surat itu nih, kalau Anda bersedia jadi donor organ maka centang box ini gitu ya. Nah, sekarang dibalik gitu loh. Kalau orang nggak mau jadi donor organ, mereka harus centang gitu ya di surat itu. Jadi kalau nggak dicentang, otomatis dia akan dimasukkan, diikutsertakan sebagai donor organ. Jadi dibalik gitu. Hasilnya Austria, Belgia, Prancis, Hungaria, Polandia ya kalau nggak salah, terus Portugal sama Sweden itu naik partisipasi donor organnya sampai 90%-an gitu ya. Sementara ada beberapa negara yang nggak nerapin, itu Denmark, Belanda, UK sama Jerman. Participation rate-nya itu di bawah 20%. Jadi hasilnya membuktikan bahwa hanya dengan merubah itu aja, habis itu hasilnya berbeda gitu ya. Nah, ini juga pernah dilakukan sama AirAsia kalau nggak salah dulu ya, waktu awal-awal
dia jual, ya AirAsia kan make money dari berbagai macam cara, bukan cuma jualan tiket, jualan makanan, jualan kursi, jualan boarding paling awal gitu, termasuk asuransi dijual. Cara jualan asuransinya adalah dibalik begitu tadi, defaultnya adalah kalau kita nggak mau untuk beli asuransi, maka kita justru harus ngecek boxnya itu tadi. Kalau kita diemin artinya ya sudah gitu. Nah, orang banyak yang kecelek karena terus habis itu karena merasanya kalau gue nggak mau, kalau gue mau gue harus ngecek. Nah, ini ketika dibalik, orang kan banyak yang ya udah skip aja cepet gitu ya, nggak dibaca satu persatu, lewat aja, dan akhirnya ini dimanfaatin dengan ngebalik itu gitu ya. Nah tapi ada tapinya gitu ya. Walaupun strategi ini terbukti berhasil di kasus donor itu ya, cuma harus hati-hati untuk hal-hal yang risikonya besar, ada biaya tambahan, apalagi ngelibatin uang gitu ya. Better nggak dilakukan gitu ya. Atau hal-hal yang atau setidaknya hati-hati gitu ya. Nah, walaupun hasilnya kemungkinan besar bagus gitu ya, tapi komplainnya pun akan naik. Dan balik lagi, brand is all about trust, dan kalau trustnya nggak bisa dipegang bahkan untuk hal kayak gini, maka akan sulit banget gitu ya. Makanya hati-hati untuk nerapin ini. Intinya kalau ini harus dilakukan, jangan ngelakuin ini atas dasar expense-nya brand trust gitu ya. Ya itu harus dipegang banget. Nah, yang kedua, contoh choice architecture yang juga simple itu adalah rak. Ini kayaknya juga common, tapi kita nggak tahu bahwa ini choice architecture. Kita tahu bahwa di supermarket itu penempatan barang tuh penting. Barang kita ditaruh di mana tuh penting. Kalau ditaruh di rak yang sejajar dengan mata, hasilnya penjualannya biasa lebih baik dibanding yang di atas, apalagi di bawah. Karena kita gampang ngelihatnya, kita gampang ngambilnya. Nggak perlu jongkok, nggak perlu diri, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harganya nggak berubah, desain nggak berubah, hanya penempatan doang. Dan nggak dikasih bonus juga, tapi hasilnya luar biasa gitu ya. Dengan naruh di sejajar mata. Nah, masih soal rak juga di supermarket, bisa juga ke contoh ya, kalau orang jualan meses ditaruh di tempat meses, maka hasilnya akan berbeda ketika itu ditaruh selain di tempat meses, ditaruh di dekat roti, karena orang meses itu dimakan bareng sama roti. Jadi nggak ada orang beli meses tanpa beli roti. Rotinya nggak harus beli di sini, memang benar, tapi artinya ketika orang di sini beli roti, ada mesesnya di sampingnya. Nah, itu aja, bahkan dengan naruh penempatannya tuh habis itu orang bisa mulai gue beli ini deh, dan lain sebagainya gitu ya. Konteksnya dibangun dengan penempatan itu tadi gitu, termasuk rak-rak yang di dekat kasir. Kan kita tahu kalau dekat kasir tuh ada rak gitu ya, yang itu bayar dan biasanya nggak murah gitu. Nah, sebenarnya dengan ditaruh di kasir ini nyambung ke konteksnya orang masih antri kasir nih, masih lama gitu. Terus kita lihat-lihat pegang-pegang nih apa ya, lucu ya, dan lain sebagainya ya. Ya akhirnya dengan naruh di sana aja, terus kita bisa ningkatin penjualan bahkan dibanding kalau itu ditaruh di rak yang biasa gitu ya. Nah, terus habis itu contoh ketiga terakhir itu adalah saya mau bahas restoran all you can eat gitu kan. Restoran all you can eat ini kan tricky ya, secara hitungan udah dihitung rata-rata orang akan makan berapa, terus ditaruhlah harga di mana masih ada profit gitu ya. Walaupun selalu ada aja yang terus habis itu orang-orang makannya rakus gitu ya, terus lebih mahal dari biaya belinya gitu ya, tapi mayoritas itu udah dihitung supaya ini masih profit karena kapasitas makan orang itu masih di bawah COGS gitu ya, masih di bawah biaya belinya lah ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakuin untuk bikin orang konsumsi lebih sedikit sebenarnya gitu ya, tanpa ngerubah harga gitu ya. Yang pertama itu adalah dengan ngerubah kapan bayar ya. Ini juga salah satu strategi choice architecture, dengan ngerubah kapan bayarnya. Jadi kalau restoran all you can eat bayarnya di depan, ini hasil researchnya, kalau bayarnya di depan itu kecenderungan orang untuk makan lebih banyak gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita bayar di depan, bayar itu selalu diasosiasikan dengan pain, walaupun secara bawah sadar, wah gue udah bayar segini, kita ingat harganya, kita ngelihat secara sadar momen kita gesek kartu kredit atau bayar dengan cash gitu, aduh ada perpindahan uang ke sana gitu, dan kita mulai berhitung, sehingga ketika kita ngambil barang, kita akan ngambil barangnya mulai, aduh ini belum balik modal, gue masih baru 20% nih, gue harus cari 80% lagi, dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika bayarnya dirubah
dari sebelum makan ke nanti begitu dia udah mau keluar, itu ternyata hasilnya berbeda gitu. Ketika bayarnya belakangan, orang tidak merasakan pain di depan, sehingga orang tidak merasakan dalam tanda kutip, tidak merasa perlunya dalam tanda kutip balas dendam untuk wah gue harus menuhi nih, ini belum impas nih dan lain sebagainya. Jadi dengan mindahin itu aja, itu bisa ngedorong orang untuk tidak makan secara brutal gitu ya. Jadi sehingga profit restoran itu bisa lebih dijaga gitu ya. Nah, yang kedua masih dari restoran all you can eat, itu adalah merubah ukuran piring gitu ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari konteks gitu ya. Dikasih piring berapa gede pun akan tetap dipenuhin gitu ya. Karena mata sama otak kita sama tangan kita tuh nggak ada takarannya, nggak ada meterannya. Oh ini tuh pas nih dan sebagainya. Satu-satunya ukuran yang kita punya itu adalah piring. Gitu, penuh atau enggak nih piring gitu ya. Nah mau piringnya kecil otomatis ya kalau penuh pun ya cuma segitu. Kalau piringnya gede, wah belum penuh nih, tambahin lagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka dari itu maka dari itu restoran all you can eat banyak yang kasih piring kecil supaya apa? Ya udah dia ngambilnya otomatis jadi nggak banyak karena sepenuh-penuhnya cuma segitu, dan orang cenderung sungkan untuk kelihatan penuh karena gila itu kayak orang malu gitu, kayak orang kelaparan aja sampai dipenuh-penuhin gitu ya. Terus akhirnya jadi ya udah dikit deh, dan orang malu bolak-balik, capek bolak-balik gitu ya. Dengan begitu, dengan merubah pikiran piring aja, hasilnya konsumsi konsumen itu juga berubah jadi turun. Yang ketiga adalah pilihan menu lain, masih di restoran all you can eat gitu ya. Kan biasanya ada menu buffet ya. Nah, ada beberapa restoran all you can eat yang mikir, jangan kasih buffet yang enak-enak gitu ya. Kenapa? Karena nanti makin boncos, orang makan sana, makan sini juga gitu. Padahal enggak gitu. Justru ketika dikasih buffet yang biasanya untuk nunggu sambil kalau all you can itu kan biasa masak-masakan ya, suki segala macam gitu ya. Itunya lagi disiapin. Orang udah lapar, gua cobain ini dulu, yang buffet dulu deh. Ketika enak, orang nambah lagi, dan secara harga biaya yang dikeluarin COGS-nya untuk restoran buffet itu biasanya lebih murah dibandingin menu all you can eat-nya. Sehingga dengan bikin makanan buffetnya lebih enak, otomatis juga orang akhirnya spend atau ngabisin makanan all you can eat-nya lebih sedikit karena udah keburu kekenyangan sama yang buffet ini tadi gitu. Jadi dengan ngerubah begitu aja, nggak ngerubah harga, nggak ngerubah packaging gitu ya, dengan create framing tertentu, terus orang bisa pilihannya diarahin ke sesuatu yang lebih menguntungkan perusahaan. So kesimpulannya, otak manusia tuh memang pinter gitu ya, tapi juga sekaligus bodoh gitu ya, karena bisa diakalin, dan maka dari itu butuh dibantu untuk bisa milih sesuai dengan apa yang menguntungkan buat perusahaan dalam level tertentu ya. Dan ini butuh kemampuan choice arsitektur yang baik gitu ya. Apa yang dibutuhin untuk seseorang bisa punya kemampuan choice arsitektur ini? Yang pertama udah pasti empathy gitu. Kalau nggak kuat empatinya, nggak bisa mengira-ngira kira-kira orang akan melakukan apa ya ketika konteksnya begini, ketika ini dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang heuristic bias gitu. Heuristic bias ini adalah ya dalam banyak kesempatan konsumen kita dan lain sebagainya, kita kan juga konsumen ya, itu selalu dipengaruhi gerak-geriknya, keputusannya, pemikirannya, pertimbangannya oleh berbagai macam heuristic bias, psychology bias deh gitu biar gampang ya. Nah kalau kita nggak ngerti ada bias-bias apa aja, kita jadi gampang terkecoh gitu, karena bias ini yang bikin jalan tuh nggak lurus aja. Kadang-kadang ada bias dia belok ke sini, terus kita pikir udah belok ke sini udah dia akan konsisten, enggak, ntar ada bias lagi dia belok ke sini. Nah kita harus tahu tuh belokan-belokannya di mana sehingga kita bisa ngedesain dengan lebih pas. Yang ketiga adalah experimental mindset gitu. Jadi bikin choice arsitektur ini bukan sekali jadi gitu. Jadi harus dicoba, tapi bukan coba-coba. Kalau coba-coba itu nggak terstruktur, sehingga gue udah coba ini, udah coba itu, terus habis itu hasilnya nggak konsisten, nggak bisa nggak bisa dipertanggungjawabkan dan dilihat mana opportunity-nya dan sebagainya. Terus akhirnya kesimpulannya salah. Nah makanya harus mental eksperimen, terstruktur, punya kesabaran untuk iterate terus, disempurnain gitu ya, sampai akhirnya hasilnya dapet. Nah kombinasi dari tiga itu yang membuat akhirnya kita bisa ngedesain arsitektur yang ngebantu perusahaan, ngebantu brand untuk dapetin sesuatu yang lebih sesuai dengan kepentingan brand gitu.